Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel gua Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita yang berjudul Istri yang Tak Dianggap Dua. Amira, ucapnya terbata. Ada rasa malu di hatinya, tapi itu mengalahkan rasa rindunya pada putrinya. Maafkan ibu. Ijah meneteskan air matanya, merasa menyesal telah meninggalkan keluarganya. Ibu, Amira sayang ibu, ucapnya ikut menangis. Mereka berpelukan dengan erat, menumpahkan kerinduan yang selama ini mereka pendam. Amira menangis dalam dekapan Ijah. Hangatnya pelukan dari seorang ibu. Ibu, ayo ikut pulang, aku ingin kita berkumpul lagi. Ijah menggelengkan kepalanya. Dia tidak mungkin kembali atas semua hal yang sudah ia lakukan. Biarlah dia di sini sekarang hidup sendirian. Tidak nak, ibu akan tetap di sini. Umur ibu tidak akan lama lagi. Ucapnya membuat Amira tidak percaya. Ibu, hentikan omong kosong itu. Amira tidak suka. Amira yang manja terus memeluk ibunya, tak ingin melepaskannya. Amira, jadilah anak yang baik, anak yang jujur, dan juga anak yang patuh. Maaf jika selama ini ibu belum bisa menjadi ibu yang baik untukmu. Tania hanya bisa melihat keharuan mereka dari kaca ruangan. Dia tahu betapa sakitnya Amira mengetahui semuanya. Ibunya ternyata sedang menderita sakit yang tidak sepele. Nyawanya terancam. Amira harus siap jika suatu saat kehilangan ibunya. Rino sudah membantu membiayai pengobatan Ijah. Tapi kembali lagi pada Sang Pencipta, semua atas kehendaknya. Tania, apa kau ingin pulang sekarang? Rino yang baru saja mendapat telepon dari pelayan rumah langsung menghampiri Tania yang kala itu sedang serius menatap keharuan ibu dan anak. Tania belum bertemu bibi kak. Bagaimana mungkin Tania pulang sekarang? Dia menolak untuk pulang sebelum bertemu bibinya. Rian sedang mengamuk di rumah, ucap Rino memberitahu. Koper-koper dimasukkan di bagasi mobil. Hari ini mereka telah tiba di negara tercinta setelah beberapa hari di luar negeri. Hari semakin petang, tubuh mereka sudah lelah, ingin segera beristirahat. Mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Putranya yang terakhir sekaligus memberi kejutan untuk mereka atas kepulangan kedua orang tuanya. Selamat sore tuan, nyonya sapa satpam sambil mengembangkan senyumnya. Mobil masuk ke halaman rumah, matanya berpendar mengelilingi suasana rumah yang sepi. Dipanggillah beberapa pelayan untuk membantu membawakan barang-barang yang mereka bawa. Langkah mereka terhenti saat menatap suara berisik yang memekakkan telinga. Suara apa itu? Tanya Luna. Nata segera mencari tahu di mana asal suara itu. Di depan sebuah kamar dia berhenti melihat putranya yang sedang melampiaskan emosinya. Siapa yang berani-beraninya membuatnya emosi? Emosi Rian saat ini tidak terkontrol. Pelayan dibuat menangis karena Rian tak kunjung menghentikan kegilaannya. Pergi kalian semua, usir Nata. Percuma banyak pelayan, tapi satu pun tak ada yang bisa menghentikannya. Rian terdiam. Dia mengenali suara itu. Kenapa berhenti? Apa kau menyadari aku siapa? Tanya Nata membuat Rian melemah. Dia berkali-kali ambruk di atas lantai. Dia kelelahan, tapi setelah diberi minum dia mulai melampiaskan amarahnya lagi. Rian, ayah benar-benar lelah. Ayah berusaha membuatmu menjadi putra ayah yang dulu, tapi sepertinya kau lebih nyaman seperti ini. Kehadiran Tania tidak merubah apapun. Kau juga tidak bisa mencintainya kan? Nata pasrah sekarang. Dia benar-benar lelah. Bertahun-tahun Rian seperti ini. Tidak ada gunanya menjadi seorang manusia. Dia bahkan tidak bisa hidup dengan normal, berpasangan dan memiliki keturunan. Rian sepertinya akan terus menyendiri. Rian terdiam. Pernikahan yang dia lakukan dulu dengan seorang gadis muda membuatnya tambah marah dengan keadaan. Seorang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam hidupnya yang menyedihkan. Dia datang membawa harapan, tapi Rian mematahkannya. Apa kau ingin berpisah dengan Tania? Tawar Nata. Iya, itu yang ingin Rian mau. Dia ingin gadis itu pergi dari kehidupannya. Tidak mau kehidupannya diusik oleh seorang yang tidak ia kenal. Ayah akan urus semuanya, ucap Nata lagi dan melangkah pergi meninggalkan Rian yang hanya diam. Nata, apa yang kau katakan barusan? Kau ingin memisahkan mereka. Pernikahan itu bukan ajang permainan. Nata, biarkan mereka bersatu dengan sendirinya. Aku yakin suatu saat. Diamlah.
Sudah berapa kali aku bilang padamu, aku tidak pernah meminta persetujuanmu. Fokus urus anak-anak saja. Matanya melemah. Dia seperti tak dianggap. Nata tak pernah bertukar pikir dengannya, selalu memutuskan segala sesuatunya sendiri. Tidak pernah menanyakan pendapatnya. Baiklah, jawab Luna. Dia berjalan menuju kamar Kayla. Dengan menantunya itu, dia bisa sedikit terhibur. Di mana Tania? Ternyata pada seseorang pelayan yang sedang di dapur. Nona Tania pergi bersama Tuan Rino sedari tadi. Jawaban pelayan membuatnya mengernyit heran. Kemana mereka berdua? Hanya berdua, iya Tuan. Apa Rian marah karena mengetahui mereka pergi berdua? Tak berapa lama terdengar bunyi klakson mobil dari luar. Nata segera berjalan menuju luar. Semoga saja itu Rino dan Tania. Ayah, Rino terkejut karena tiba-tiba Nata sudah pulang dari luar negeri. Dia memeluk ayahnya sebentar, lalu pandangan Nata beralih pada Tania yang berada di belakang Rino. Tania, kemarilah. Nata tak canggung untuk memeluk menantunya. Dia juga menyayangi menantunya itu. Tania temani Rian di kamar. Tania merasa tidak enak hati. Sudah pasti Nata tahu kalau Rian tadi mengamuk di rumah. Entah kegilaannya memang sudah berhenti sebelum Nata datang. Atau mungkin Nata melihat semuanya. Di saat seperti ini Tania ada di sisinya. Dia malah pergi bersama kakak iparnya. Plak, baru saja Nata dan Rino berbaikan, Nata sudah dibuat kesal lagi dengan putra keduanya itu. Di sebuah ruangan yang sempit dan terletak di lantai paling atas. Mereka berdiri di sana berdua saja. Tamparan yang menyakitkan hati. Rino sudah menduga ini akan terjadi. Kemana saja kalian berdua? Apa kau masih punya hati? Meninggalkan adikmu sendirian di rumah? Kau kan tahu hari ini Paman Tony tidak datang. Kenapa membiarkan Rian sendirian di dalam kamar? Apa tujuanmu mengajak Tania pergi? Tanyanya beruntun. Dipandanglah lekat kedua bola mata Rino. Pria itu menundukkan kepalanya merasa bersalah. Rino mengajak Tania ke sebuah rumah sakit untuk bertemu dengan bibinya. Jawab Rino jujur. Apa tidak bisa kamu meminta bantuan sopir sedangkan kamu masih tetap di rumah saja? Apa kata orang melihat kalian pergi berdua? Nata benar-benar marah. Dia sudah lama tidak datang ke rumah ini, tidak tahu apa saja yang telah terjadi. Maaf ya, Rino meminta maaf. Walaupun ini semua hanyalah masalah yang tidak besar, tapi dia juga lelah jika harus terus membela dirinya sendiri. Membela pun percuma, tetap ayahnya lah yang merasa paling benar. Jantungnya berdegup cepat, terlihat beberapa pelayan keluar dalam kamarnya. Mereka sedang membersihkan kegilaan yang diciptakan suaminya tadi. Saat ia masuk, Rian sedang duduk di kursi roda. Pandangannya mengarah ke luar jendela, padahal hari sudah petang. Dia melangkahkan kaki pelan dan berniat menutup jendelanya. Kau sudah pulang? Tania menoleh. Apa dia menyadari kehadiran Tania? Iya, aku sudah pulang. Oh iya, maaf tadi aku tidak izin padamu. Aku tadi bertemu dengan Bibi Ijah di sebuah rumah sakit, jawab Tania. Bukankah kalian bersenang-senang? Tanyanya menyindir. Maksudmu? Aku tidak mengerti. Kalian pergi bersenang-senang. Kalian saling menyukaikan. Rian menyunggingkan senyumnya. Dia berusaha menebaknya. Tidak, aku dengan Karino di rumah sakit. Bersama Amira juga. Aku tidak bersenang-senang. Menyukai bagaimana? Aku tidak merasakan apa-apa. Rian berdecak. Dia tidak mempercayai perkataan Tania. Kau ingin berpisah denganku kan? Kau pasti lelah kan menikah dengan pria sepertiku. Tenang saja, ayah sedang mengurus perpisahan kita. Dek, ayah sedang mengurus perpisahan aku dengan Rian. Ada rasa sakit di dada. Dia benar-benar terkejut. Memang benar. Dia sudah lelah. Dia ingin kembali tinggal bersama Paman Raul. Ingin menikmati masa muda yang ia tinggalkan begitu saja. Ingin merasakan kebebasan di luar sana tanpa harus punya tanggung jawab sebagai seorang istri. Tapi berpisah, aku menjadi seorang janda. Tidak, teriakkan dalam hati. Tania harus menjadi janda di usia muda. Benarkah ayah sedang mengurus perpisahan kita? Tanya Tania memastikan. Iya, jawabnya singkat. Tidak ada jawaban lagi dari Tania. Dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, sedangkan Rian terdiam di sana. Dia benar-benar menginginkan perpisahan ini. Rian mengepalkan erat tangannya dan memukul pada kursi roda. Dia tidak menyangka bahwa respon Tania akan setenang ini. Dia pikir Tania akan menepati janjinya bahwa dia akan tetap di sisinya sampai Rian bisa melihat. Dasar pembohong, ucapnya. Dia tahu dia keringat terlebih dahulu pada keset yang tersedia. Dia terus melangkahkan kakinya
menuju lemari, membuatnya terpeleset jatuh. "Hai, kau kenapa?" Mendengar teriakan istrinya, Rian merasa khawatir. Tania mengadu kesakitan, pantatnya serasa panas karena mencium lantai dengan kasar. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja," jawabnya dan mencoba bangun sendiri. Rian memaksakan berjalan sambil meraba-raba. "Kau di mana?" tanya Rian. "Aku tidak apa-apa, kembali saja ke keranjang." Tania mencoba membuatnya berhenti. Tidak mau jika Rian menghampirinya karena saat ini Tania hanya memakai handuk. "Kau tadi kenapa?" tanya Rian. Pria itu sepertinya khawatir. "Kau mengkhawatirkan aku," godanya. Kedua tangannya meraba-raba ke depan sampai akhirnya dia menyentuh seseorang. "Apa ini kau?" tanyanya membuat Tania memutar bola matanya jengah. Jelas dirinya lah, siapa lagi di kamar ini. "Hei, jangan menyentuhku." Tania menepis tangan Rian yang bergerak ke bawah saat tangannya berada di pundaknya yang polos. "Kau habis mandi, kenapa tadi teriak?"